Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Nurul Jian Salsabila, Siti Dujanah, Widya Apriliani, dan Ari Budiarto akan mempresentasikan tentang fungi. Ana slide-nya ya. Slide-nya belum muncul. Oke, dimulai dari definisi apa itu fungi. Fungi adalah eukariota yang sebagian besar bersifat multiseluler, berspora, tidak berklorofil, berupa sel atau benang bercabang-cabang dengan dinding dari selulosa atau kitin, atau bisa juga keduanya, dan berkembang biak secara seksual dan aseksual. Nah, karakteristik dari fungi itu adalah pertama eukariot. Jadi eukariot itu adalah organisme yang mempunyai membran inti dan sel yang lebih kompleks dibandingkan dengan prokariota. Yang kedua ada heterotrof. Heterotrof itu adalah organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak bagi pertumbuhannya. Yang ketiga ada memiliki hifa, tidak mempunyai klorofil, dan reproduksinya bisa secara seksual maupun aseksual. Menurut morfologinya, fungi dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada kapang. Kapang itu bersifat multiseluler. Tubuh kapang pada dasarnya terdiri dari 2 bagian, yaitu miselium dan spora. Kedua, yeast atau hamir. Yeast atau hamir itu bersifat uniseluler, terus juga lebih besar daripada bakteri dengan ukuran yang beragam. Biasanya berbentuk bola, memanjang, ataupun telur. Yang ketiga ada edible mushroom. Ini jamur-jamuran yang bisa dimakan. Contohnya itu adalah jamur tiram. Selanjutnya materi tentang morfologi bisa disampaikan oleh Ari. Selanjutnya ada hifa dan miselium. Jamur terdiri dari struktur stomatik atau vegetatif, yaitu talus yang merupakan filamen atau benang hifa. Miselium merupakan jalinan hifa. Untuk hifa ada 3 macam, yaitu aseptat, aseptat uninukleat, aseptat multinukleat. Yang pertama itu aseptat, yaitu hifa yang tidak bersekat. Yang kedua itu ada aseptat uninukleat, yaitu hifa bersekat yang memiliki 1 nukleus pada tiap sekatnya. Yang ketiga itu ada aseptat multinukleat, yaitu hifa bersekat yang memiliki nukleus lebih dari 1 di tiap sekatnya. Diameter hifa berkisar dari 3 sampai 30 mikrometer, yaitu hifa tua mempunyai ketebalan antara 100 sampai 150 mikrometer. Pembagian hifa secara fungsional. Yang pertama, hifa vegetatif, umumnya rebah di atas substrat. Yang kedua, hifa fertil, yaitu hifa yang tumbuh tegak di atas permukaan substrat, berfungsi untuk reproduksi. Yang ketiga ada stolon, hifa panjang menegak yang terdapat pada rhizopus dan mukor. Yang keempat ada chlamydospora, yaitu sel-sel hifa berdinding tebal dan merupakan sel dominan dan akan berkecambah bila kondisi lingkungan kondusif. Anastomosis, yaitu pertemuan 2 ujung hifa atau ujung hifa 1 bertemu dengan bagian yang menonjol dari sel hifa lain, atau pertemuan antara bagian yang menonjol dari masing-masing sel hifa. Kemudian terjadi persatuan sitoplasma dan inti, selanjutnya membentuk hifa baru dan menjadi miselium.
macam-macam hifa berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama hifa palsu, pseudohifa, yaitu hifa palsu atau pseudohifa, yaitu hifa yang terbentuk pada jamur uniseluler, yaitu kamer. Kamer bersifat dimorfisme, yaitu memiliki dua fase dalam siklus hidupnya, yaitu fase kamer dan fase hifa, yang selanjutnya membentuk pseudomycelium. Contohnya itu Cadiz Cuiveromyces dan Pesia. Pada golongan kamir juga ada yang dapat membentuk miselium sejati, misalnya Trichosporon. Yang kedua itu hifa sejati. Hifa sejati yaitu hifa cendawan berbentuk tabung yang kemudian berbentuk sekat-sekat atau tidak berbentuk sekat. Pada setiap sel dari hifa hanya ada satu inti tersebut, yaitu monokaryotik. Bila dalam satu sel ada dua inti disebut hifa dikaryotik. Ini karena azan atau apa ya? Itu bagiannya si Widya. Kepada Widya dipersilakan. Oke, yang selanjutnya adalah dinding hifa umumnya terdiri dari selulose atau suatu karbohidrat yang berantai panjang, zat serupa lignin dan beberapa zat organik lainnya. Lalu membran sel hifa adalah lapisan yang berada di bawah dinding sel yang berfungsi untuk melindungi isi sel. Komposisi kimia membran sel fungi diduga terdiri dari senyawa-senyawa sterol, protein dalam bentuk molekul-molekul yang amorf, serta senyawa-senyawa fosfolipid. Next. Berikut adalah kompartemen lain pada hifa. Yang pertama yaitu mitokondria. Terdapat dalam sitoplasma sel fungi berbentuk oval atau memanjang. Yang kedua adalah retikulum endoplasma, adalah membran yang mengelilingi organel-organel yang hanya terdapat pada golongan eukariot. Lalu yang ketiga adalah ribosom, terdapat pada sitoplasma, berfungsi untuk sintetis polipeptida. Ribosom terdapat dalam matriks mitokondria. Lalu yang keempat adalah aparatus Golgi, berfungsi dalam sintetis bahan dinding, menyekresikan bahan-bahan ekstraseluler dan menghasilkan vesikel. Dan yang terakhir yaitu vesikel, merupakan struktur berbentuk kantung terdapat pada lokasi-lokasi pertumbuhan dinding sel, terutama pada hifa apikal, berperan dalam mengikat zat warna dan racun serta mengekskresikan enzim-enzim ekstraseluler. Next. Berikut adalah bagian-bagian mikrobodies dari fungi. Yang pertama yaitu peroksisom. Peroksisom itu mengandung katalase. Glioksisom mengandung enzim yang terlibat dalam oksidasi asam lemak dan dalam siklus glioksalat. Lalu hidrogenosom yang mengandung hidrogenase untuk reaksi-reaksi anaerob dalam sel. Kemudian lisosom
yang mengatur pemecahan komponen-komponen sel. Kemudian nukleus atau inti pada jamur yang tubuhnya terdiri dari hifa yang tidak bersekat atau non-septat, inti tersebar di mana-mana. Sedangkan pada hifa yang bersekat atau septat hifa, pada setiap sel terdapat satu, dua atau lebih inti. Next. Lalu selanjutnya bagian hifa lainnya. Yang pertama yaitu haustoria. Haustoria yaitu hifa bercabang atau gelombang bertangkai, terdapat pada jamur parasit, berfungsi untuk absorpsi makanan dari sel inang. Yang kedua yaitu plektensim, yaitu jaringan tenun dari miselium. Yang ketiga yaitu stroma. Stroma yaitu anyaman atau jalinan hifa, fungsinya sebagai bantalan untuk tumbuh bagian-bagian lain. Lalu yang terakhir, sklerotium, yaitu anyaman padat serupa rhizophore, berfungsi untuk melekat. Next. Lalu selanjutnya adalah spora. Spora adalah ujung hifa jamur yang menggelembung membentuk serupa wadah, sedangkan protoplasmanya menjadi spora, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jamur. Nah, spora ini terbagi menjadi dua, ada spora aseksual dan spora seksual. Spora seksual, 1. Coniospora atau conidium. Si conidiospora ini terbentuk di sisi suatu hifa. Lalu yang kedua itu sporangiospora, terbentuk dalam satu kantung yang disebut oidium atau oidospora, terbentuk karena terputusnya sel-sel hifa. Lalu yang keempat, chlamydospora, yaitu chlamydospora ini terbentuk dari sel hifa somatik. Lalu yang terakhir itu blastospora. Blastospora ini terbentuk pada bagian tengah hifa. Lalu yang selanjutnya adalah spora. Digantiin sama yang lain aja, kalau misalkan nge-lag ya. Oke, saya lanjut ya. Perkembangbiakan fungi. Perkembangbiakan secara seksual, reproduksi aseksual ini dapat berlangsung secara fragmentasi. Tiap fragmen atau bagian somatiknya membentuk individu baru. Kedua, membelah dengan membentuk dinding sekat yang memisahkan kedua anak sel yang baru. Ketiga, ada budding terdapat pada yeast uniseluler dan beberapa cendawan lainnya pada keadaan tertentu. Yang keempat, ada pembentukan spora. Kalau misalnya perkembangbiakan secara seksual, pembiakan secara seksual memerlukan dua jenis jamur yang cocok, artinya dapat kawin. Alat kelamin pada umumnya kita sebut gamtangium, sedang sel kelamin disebut gamet. Gametangium yang menghasilkan sel kelamin jantan dinamakan antheridium. Sedang gametangium yang menghasilkan sel kelamin betina kita namakan oogonium. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Dujana. Jece.
Pada Ana dipersilakan. Oke, jadi klasifikasi fungi oleh Dwi Joseputro dalam bukunya Pengantar Mikologi, fungi diklasifikasikan berdasarkan kingdomnya Plantae, divisio Mycota, Mycophyta, Talophyta, kelas Mycetes, Mycetea, ordo Ales, familia Acea. Selanjutnya, beberapa peranan jamur dalam industri makanan dan minuman. Yang pertama ada Rhizopus oligosporus yang berperan dalam pembuatan tempe. Yang kedua ada Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam pembuatan bir. Kemudian ada Saccharomyces ovale yang berperan dalam pembuatan tapai. Selanjutnya, jamur penyebab penyakit. Penyakit jamur atau disebut dengan mikosis adalah suatu penyakit kronis menahun yang menyebabkan infeksi lama dan hebat terhadap manusia dan hewan. Adapun penyakit dermatomikosis seperti kurap besi atau kaskado, panu, fafus, dan tinea corporis. Selanjutnya beberapa jenis jamur beracun dan beberapa aspeknya. Yang pertama ada Aspergillus flavus. Jamur ini memproduksi suatu zat yang disebut aflatoxin. Penyakit dari aflatoxin ini disebut aflatoxikosis. Kemudian ada Aspergillus parasiticus. Jamur ini juga sama dengan Aspergillus flavus, memproduksi racun aflatoxin. Yang ketiga ada Amanita phalloides atau tudung kematian. Jamur ini mengandung toksin protoplasma. Dan yang keempat ada Clavipsep purpurea. Jamur ini menyebabkan penyakit ergot. Selanjutnya ada peranan jamur di bidang pertanian dan kehutanan. Kehadiran jamur itu di dalam akar tanaman dapat membentuk mikoriza yang membantu proses penguraian senyawa di dalam tanah semakin meningkat. Beberapa jenis jamur dalam bidang kehutanan berfungsi sebagai agar pertumbuhan-tumbuhan itu lebih baik dan subur. Jenis jamurnya itu diantaranya Tricholoma, Lycoperdon, dan Clitoibe. Kemudian banyak juga jenis jamur yang dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan dan obat-obatan seperti jamur merang, Campignon, Psittacruza, dan sebagainya. Sekian. Itulah penjelasan tentang fungi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.